Dari sekian banyak jabat erat, tawa lepas, dan penerimaan tanpa syarat dari jiwa-jiwa yang ditemui di perjalanan, saya mulai merenungi sejauh mana petualangan ini mampu memberi arti. Pencarian lebih dalam tentang makna dan filosofi, laksana pencarian Werkudara dalam menemukan tirta amerta. Tahu anak-anak sekolah, anak-anak yang tidak sekolah dikarenakan wah itu udah tua, pasti ada kembalinya. Bisa bikin ruha. Tapi masih mau memainkan alat musik tradisional kayak gini, berarti mereka menghargai warisan leluhur mereka. Siapa lagi tetap menjaga lestari budaya, tetap terjaga warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia. Dari sekian banyak jabat erat, tawa lepas, dan penerimaan tanpa syarat dari jiwa-jiwa yang ditemui di perjalanan, saya mulai merenungi sejauh mana petualangan ini mampu memberi arti. Di antara senja dan arunika yang datang silih berganti, ada keinginan menyerap perjalanan yang berbeda kali ini. Pencarian lebih dalam tentang makna dan filosofi, laksana pencarian Werkudara dalam menemukan tirta amerta. Menyusuri jejak-jejak nilai budaya, tak ubahnya seperti tenggelam dalam larik puisi naratif Bujangga Manik. Menapak tilas penyair Kelana Sunda itu demi mengais seragam kearifan yang terserak di 4 penjuru mata angin. Pengembaraan sang resi selalu membuat saya ingin memintal jarak, merangkai diksi-diksi perjalanan agar langkah kaki ini terus menemukan persinggahan-persinggahan, mengindra rupa-rupa keindahan dan menghadiri anjang sana budaya yang syarat akan pemaknaan. Sebagai petualang tunggal, bertemu dengan petualang lainnya selalu menawarkan pengalaman istimewa. Dalam kesiap sunyi dan udara sejuk dataran tinggi, saya akan segera memahami pesan tersembunyi di balik petualangan kali ini. Bersama Adin Abdul Hakim, inilah Kampung Adat Banjai. Kampung Adat Banjai adalah sebuah desa wisata yang secara administratif berada dalam pemerintahan Desa Sanca, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selain kerap menampilkan kesenian tradisional dan atraksi rakyat, denyut kehidupan masyarakat agraris yang berkelindan dengan ekosistem sungai, pegunungan, dan persawahan menjadikan kampung ini destinasi wisata yang menyuguhkan keunikan interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya. Ikuti terus perjalanan kami di Warisan Indonesia. Sejak awal, saya sudah menduga bahwa Kampung Adat Banjai adalah suaka yang menawarkan keindahan landscape, kearifan lokal, serta pengalaman berbaur dengan masyarakat yang masih memelihara tradisi warisan leluhur. Saya dan Nadia akan menemui Wak Amar, seorang maestro toleat. Toleat adalah jenis alat musik aerofon reed tunggal yang terbuat dari bambu tamyang dan kayu berenuk. Tak diketahui kapan tepatnya alat musik ini dimainkan untuk pertama kali.
Pelaku kesenian Toleat hanya menyebut alat musik ini sebagai kesenian yang terlahir secara kolektif dari kebudayaan agraris masyarakat Pamanukan. Alat musik tradisional Sunda yang memiliki kemiripan suara seperti saksofon ini merupakan evolusi dari dua instrumen musik kalangenan yang mendahuluinya, yaitu empet-empetan dan torotot ole-olean. Persebaran alat musik Toleat di dataran tinggi seperti kampung adat Bancai diperkirakan terjadi lantaran adanya kontak kebudayaan dengan masyarakat Subang di dataran rendah. Jika semula dikategorikan sebagai seni kalangenan atau permainan, dalam perkembangannya Toleat bertransformasi menjadi seni pintonan atau pertunjukan. Bahkan dikolaborasikan dengan instrumen musik modern yang menjadi salah satu unsur pembentuk estetika dalam pertunjukan seni musik kontemporer. Masyarakat Subang patut berbangga. Sejak tahun 2021, Toleat sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Menjumpai Wa Amar, satu-satunya maestro Toleat yang tersisa di kampung adat Bancai. Tak hanya mahir memainkan Toleat, Wa Amar juga terampil membuat alat musik bambu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tumbuh subur di sekitar kampung. Wak, Toleat ini kan kreasi anak gembala ya dulunya. Iya. Nah, itu langsung jadi Toleat dari bambu atau ada instrumen musik yang mendahului sebelumnya? Karena kalau saya dengar tuh ada namanya torotot ole-olean. Betul, gitu nih. Jadi kalau dulu mah gitu bikin Toleat ini teh dari pohon padi. Dikarenakan di pohon padi itu kesinaran matahari bisa apa tuh cepat rusak. Terus mereka itu cari lagi, mungkin bagaimana misalnya kalau membuat dari misalnya dari yang lain bisa enggak gitu ya. Kebetulan mereka itu sedang mengembala gitu. Kan kalau dulu mah itu kalau menanam padi itu kalau dulu nih kalau di kampung gitu, jadi sebelumnya apa yang dinamakan panen gitu kan ada temiang kubur. Tamiang. Bambu temiang yang bikin ini teh itu dulunya dikarenakan dari pohon padi itu cepat rusak, kalau kesinaran matahari itu cepat rusak, jadi nggak bunyi lagi. Nah, itu mereka itu bikin dari bekas ritual. Kalau dulu ada temiang gitu, pohon temiang gitu. Jadi awalnya bambu tamiang ya. Itu. Setelah dikembangkan menjadi Toleat, struktur dan sistem nadanya menjadi semakin kompleks. Selain tangga nada pentatonis da, mi, na, ti, la, da, dalam kemahiran tertentu, Toleat juga dapat dimainkan dalam skala diatonis. Berarti ini alat ini mungkin cuma satu-satunya di dunia, Pak ya? Gak ada yang punya lagi, Pak ya? Nggak tahu. Iya, tahu bener loh. Soalnya kan anak buah kan mau punya ini banyak itu yang pengen. Yang pengen gitu. Wah buat. Oh, dibikinin sama ya, Wak? ya boleh gitu katanya. Supaya minta waktu misalnya sekian hari gitu. Berapa hari Pak bikin begini, Pak? Kalau yang paling sulitnya bikin sumber suara. Gitu. Biar dibagus-bagus tapi suaranya nggak dapat, wah udah aja nggak dipakai. Nggak dipakai? Iya, Padahal sudah gitu. Ini jelek kan kelihatan tapi kan suara yang bagus gitu. Biarin dijelekin, gitu aja Bang. Iya. Gitu. Untuk menghasilkan suara Toleat yang sesuai dengan pakem nada tradisi musik Sunda, jarak antar lubang pada Toleat harus diukur dengan tepat, yaitu 3 cm. Tak sulit bagi Wa Amar memultiplikasi karya budaya hasil cipta, rasa, dan karsa anak-anak gembala dari kawasan Pantura ini. Sebab sang maestro telah berlatih sejak usia muda, baik dalam pembuatan maupun dalam memainkannya. Kedepannya nih untuk khususnya instrumen musik Toleat. Ya harapan Wa itu kan udah tua, ini harapan Wa itu tentang kasih tahu anak-anak sekolah yang tidak sekolah kata Wa gitu. Makanya gitu filosofinya itu cara bikin Toleatnya itu aja, dikarenakan Wa itu udah tua pasti ada kembalinya gitu.
Hal yang dirisaukan oleh Wa Amar adalah terhentinya regenerasi. Tak mudah mencari penerus kesenian Toleat di daerahnya sendiri. Ia menaruh harapan besar pada pendatang yang sengaja menyambangi kampung adat Bancai untuk mempelajari alat musik ini. Kami melanjutkan perjalanan ke sebuah lapang berumput di tepi sawah. Siang ini sinar matahari terasa membakar permukaan kulit. Suhu rata-rata di kampung adat Bancai berkisar sekitar antara 26 hingga 27 derajat Celcius. Namun, angin muson timur yang berhembus di bulan Juli membuat cuaca lebih terik dan menyengat. Kendati sulit, kami tidak ingin melewatkan kesempatan menemui Abah Darso, sesepuh kampung adat Bancai yang terampil membuat kolecer. Teknologi modern bisa saja menggantikan keberadaan kolecer. Namun temuan di beberapa daerah di Jawa Barat menunjukkan bahwa selain di kampung adat Bancai, masyarakat Sunda di wilayah Kuningan, Garut, Tasikmalaya, dan Purwakarta masih menggunakan teknologi tradisional ini sebagai perangkat untuk mengusir hama padi. Dengan bantuan angin, gemuruh suara kolecer akan membuat tikus, burung, dan hewan-hewan lain yang tergolong hama padi enggan mendekat di areal persawahan. Dul, Ya. ternyata kampung adat Bancai selain terkenal sama keseniannya, masih ada juga loh teknologi tradisional. Oh ini, yang di sekitaran kita ini. Iya, Namanya apa? namanya kolecer, Kolecer. Itu semacam ini ya, baling-baling bambu. baling-baling bambu. Benar juga sih kalau kincir angin, karena itu salah satu fungsinya untuk melihat arah mata angin. Tapi di sini Katanya kan sih gitu. dipasang di persawahan nih. Fungsinya apa ya kira-kira? Nah, katanya lagi nih ya, menurut informasi dari warga, itu buat ngusir hama padi salah satunya. Tapi sekarang berkembang jadi atraksi rakyat. Oh gitu. Mungkin ada lombanya gitu ya. Iya. Gede-gedean atau Buat seru-seruan gitu. Tapi kalau dilihat di sini kalau buat mengusir hama sih masuk akal karena di sini seperti kita lihat masih banyak ini capung. Berarti kan di sini indikasi masih bagus. Jarang lah pakai pestisida, terus airnya juga masih bagus. Iya. Kondisi alam juga masih bagus. Jadi orang-orang di sini masih mending memilih pakai itu daripada pakai pestisida. Betul. Nah, bahan-bahannya dari apa aja, gimana proses pembuatannya, kita langsung lihat aja. Gimana? Ini kebetulan bapak-bapak lagi pada bikin Iya. di belakang. Gotong royong lagi Kita bikin langsung tanya aja. kolecer. Siap, ayo. Penggunaan kolecer dapat meningkatkan hasil panen tanpa perlu melibatkan pestisida. Selain sebagai perangkat teknologi, kolecer juga berperan penting dalam kehidupan masyarakat Sunda sebagai salah satu jenis kaulinan atau permainan. Perannya sebagai elemen rekreasi muncul dalam bentuk atraksi rakyat yang kerap ditampilkan dalam perayaan komunal masyarakat Bancai. Unsur hiburan pada kolecer berasal dari suara yang dihasilkan oleh putaran baling-baling. Dengan bantuan angin, semakin besar ukuran kolecer, semakin besar pula gemuruh suara yang dihasilkan. Arketipe kolecer yang berbentuk segitiga berkaitan erat dengan konsep Tritangtu, falsafah yang diadaptasi dari pandangan religius masyarakat Sunda kuno tentang keberadaan 3 tingkatan dunia. Di sebelah sana, Abdul lagi bantuin bapak-bapaknya buat jajabing. Nah, sementara di sebelah sini saya lagi bantuin Abah Darso untuk bikin apa, Bah? Kolecer, bikin cucupu. Bikin cucupul. Cucupu. Cucupu. Cucupu itu untuk nanti seperti lubangnya gitu. Iya. Lubang supaya kolecernya bisa muter. Iya. Gitu ya, Bah. 3 bagian utamanya terdiri dari tetengger, bubuntut, dan baling-baling kolecer. Tetengger adalah tiang bambu yang ditancapkan di permukaan tanah persawahan. Bubuntut yang dilekati jajabing dan rarawis secara mekanis akan menggerakkan kolecer. Sedangkan baling-baling kolecer yang terpasang pada pucuk tetengger dan terhubung dengan solobong berfungsi untuk menghasilkan suara khas dari kolecer. Ini ukurannya bervariasi berarti ya, tergantung seberapa besarnya kolecer ya. Ya, makin panjang makin besar pasti. Ini saya lihat kan nih, Bah, Abah dibantuin banyak warga nih. Iya, kalau di sini biasanya banyak warga yang membantu teman-teman, udah biasa. Kalau ada seseorang yang bikin kolecer tuh banyak, apalagi langsung naikin kolecer paling banyak. Ini berarti tanpa Abah minta? Tanpa Abah minta, dia datang. Datang sendiri? Kelihatan, wah pasti siabah tuh mau naikin kolecer pada datang. Nah itu yang istimewanya. Ini kan
masih kuat gotong royong, saling membantulah sesamaan. Iya, itu bah yang bakal saya ingat terus. Iya. Istimewa banget di sini semuanya gotong royong ya, Bah ya. Ya paling kuat. Bareng-bareng. Kalau di Kampung Banjai paling kuat ke gotong royongan. Berbentuk apa, persatuan bikin rumah, selalu gotong royong warga masih kuat. Masih kuat. Kekeluargaan dan gotong royongnya masih kuat. Selaras dengan falsafah Tritangtu, gagasan pola 3 yang diterapkan pada Kolecer mencerminkan ajaran keseimbangan hidup dalam tradisi masyarakat Sunda Buhun, yakni ketika manusia sudah mampu menyelaraskan tekad, ucapan, dan perbuatannya. Selain Tritangtu, pesan moral Prabu Siliwangi yang dikenal dalam semboyan Silih Asah, Silih Asuh, dan Silih Asih juga terwakili dalam 3 bagian utama Kolecer. Sudah jadi kolecernya. Udah berputar tuh. Ini semakin kenceng angin, pas semakin kenceng juga. Yang sekelilingnya juga sudah mulai berputar tuh. Ada beberapa. Inilah hasil gotong royong kebersamaan masyarakat Kampung Adat Banjai. Iya. Permainan aja sih ini sebenarnya. Tapi ada perlombaannya juga. Mana yang paling gede, paling keren, mungkin seperti itu. Iya, karena nggak jadi dapet atraksi momen rakyat. Pas atraksi perlombaan ini kita nggak dapat. Semangat gotong royong dan spirit kebersamaan yang terjalin dalam proses pembuatan Kolecer patut kita rayakan. Masyarakat Banjai menandai berakhirnya kegiatan ini melalui sesi santap bersama. Tumpeng dihadirkan sebagai wujud kabungah dan kabagja. Jadi sebagai bentuk rasa terima kasih yang mendirikan Kolecer, dibantu oleh bapak-bapak lainnya, kita menutup kegiatan ini dengan makan bersama ya Pak. Makan tumpeng. Alhamdulillah kolecernya udah jadi. Sekarang kita bersama-sama makan nasi tumpeng Pak ya. Bapak dulu, ayo Pak, Bapak. Sok, mangga. Setelah mengikuti proses pembuatan Kolecer yang panjang dan melelahkan ini, saya akhirnya mengerti bahwa teknologi tradisional sekaligus keulinan Sunda dari Jawa Barat ini tak hanya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, tetapi juga syarat akan filosofi. Perbincangan yang menggugah dengan Abah Darso diakhiri dengan secarik harapan agar Kolecer tetap lestari. Budaya tetap terjaga, warisan Indonesia tetap menjaga warisan Indonesia. Ekosistem sawah dan hutan di Kampung Adat Banjai memungkinkan masyarakatnya bereksplorasi dengan keanekaragaman hayati yang tumbuh di atasnya. Sungai Cicenang yang mengurat di sepanjang areal persawahan dan lahan perkebunan, laksana air susu ibu yang mengaliri sumber makanan bagi sang buah hati. Segala yang ada di sekitarnya menjadi pujaan hati sang indung. Dalam bentang alam yang begitu menakjubkan, tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat Banjai menjelma figur seorang ayah yang memberikan perlindungan dan penjagaan. Seperti kesenian Cikibung, kesenian asli dari Kampung Adat Banjai yang dimainkan dengan memanfaatkan media air. Yakin Nat, kita mau ikut bapak-bapak itu main? Yakin dong, kita harus tetap memelihara masa kecil kita, meskipun udah tua kayak lo sekarang. Nah, kalau di sini namanya ini mainnya apa? Namanya Cikibung. Cikibung. Tepok-tepok air. Tepok-tepok air biar ada suaranya, ada bunyinya. Zaman dulu gua udah sering main di sana. Oke, berarti masa kecil lo bahagia? Bahagia, fix ya. Oke. Nanti kita cari tahu ini sebenarnya nama di sini apa, karena tiap daerah pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Ada yang Ciblon, ada yang apa ya? Tadi lo apa ya bilangnya? Syakabung. 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 Tempat gua namanya Syakabung, Ya. biar kekinian. Nah, Ya, kita nah- nanti bakal cari tahu ini sebenarnya namanya apa. Apakah benar warisan Indonesia atau hanya warisan di tempat-tempat tertentu? Oke, nanti kita tanya-tanya dulu. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu lo, ini namanya Lewi Lawang, tempat ini. Lewi Lewi Lawang. Lewi Lawang. Ah, Lewi artinya apa? Lewi itu artinya sungai. Sungai. Ah, Lawang tuh pintu ya, gerbang lah. Jadi Iya, pintu sungai. Lorongnya sih oke. Jadi kita langsung gabung aja ya. Ayo, siap.
Masyarakat Bancai menjadikan Cikibung sebagai ajang permainan sekaligus strategi untuk mengajarkan anak-anaknya agar berani menyeberangi sungai ketika menggembalakan hewan ternaknya. Hiburan yang diadaptasi dari kebiasaan budak angon atau anak gembala ini menjadi cara untuk memperkenalkan generasi muda pada alam yang melingkupinya. Di waktu petang, selepas mengembalakan hewan-hewan ternak di lahan rumput, anak-anak gembala berlarian ke sungai dan memecah keheningan Lewi Lawang dengan sukacita. Memercik dan membenturkan telapak tangan ke permukaan air membentuk harmoni rampak layaknya suara kendang. Ki, sarang lagi saha? Akindang, tadi kan Cikibung. Aya sada naon wae? Nadanya. Kasidahan. Coba kayak gini. Kasidahan. Berarti biasa sambil nembak. Ada kasidah. Boleh ditunjukin caranya Ki? Yang benernya gimana? Selain mengandung pola-pola artistik tertentu ketika dimainkan oleh 2 orang atau lebih, Cikibung juga menyiratkan pola interaksi antara manusia dan lingkungannya, bahwa air tak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan disyukuri kelimpahannya melalui sebuah atraksi rakyat yang menghadirkan kegembiraan. Seakan ingin merawat ingatan masa kecil, saya dan Abdul menerima ajakan Ki Endang untuk bermain Cikibung di Lewi Lawang, sebuah lubang menganga di antara tebing yang mengapit 2 sisi bibir sungai. Ternyata susah menghasilkan nada Cikibung di dalam air, itu susah. Iya, Dengerin. Ada suara ya? Tadi kata Akindang, ini tuh tepukannya kasidah. Tapi terus dia dapat apa? Seperti yang dikatakan oleh seorang maestro lukis, Basuki Abdullah, kesenian tertinggi adalah yang paling setia menyalin alam. Ki Endang dan warga yang hingga saat ini masih melestarikan permainan Cikibung telah mengerti esensi hubungan timbal balik dengan alam, bahwa penghargaan tertinggi manusia terhadap alam adalah kebahagiaan yang terlahir dari persinggungan antara manusia dengan alam tanpa merusak alam itu sendiri. Warisan Indonesia. Telusuri jejak nilai budaya. Selalu ada pengalaman unik yang dirasakan selama berada di kampung adat Bancai. Tak ingin cepat-cepat beranjak dari keseruan mengikuti aktivitas keseharian warga, Ki Endang mengajak saya dan Nadia untuk menyalakan miruha di sebuah bangunan saung yang terletak tak jauh dari situs makam Aki Letik, makam salah satu pendiri kampung. Miruha merupakan teknologi tradisional warisan leluhur masyarakat Bancai untuk membuat bara api. Meski saat ini telah menjadi komoditas budaya yang dipertontonkan di hadapan pengunjung, miruha tetap dilestarikan sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, tadi setelah kita basah-basahan main di sungai, permainannya Cikibung tadi ya. Ya. Sekarang saatnya kita menghangatkan tubuh. Ya. Dengan namanya apa Ki? Miruha. Miruha. Menggesekkan 2 bilah bambu untuk menghasilkan bara api gitu ya. Ya. Orang-orang terdahulu belum mengenal pemantik api untuk menghangatkan tubuh selepas bermain Cikibung. Masyarakat Bancai terlebih dahulu membuat miruha, bara api yang dihasilkan dari irama gesekan 2 bilah bambu kering. Bilah bambu yang ditancapkan dalam posisi vertikal dapat digunakan 2-3 kali sebagai medium penghantar panas. Bambu yang paling sering digunakan Ki Endang untuk membuat miruha adalah bambu jenis wiwitan, namun tidak menutup kemungkinan dibuat dari bambu jenis yang lain. Salah satunya adalah bambu tamiang. Ini pakai bambu Ki ya?
Ya. Tapi yang pakai batu pun sebenarnya bisa kan? Bisa kadang-kadang bisa. Tapi Aki mah belum tahu Belum gitu. tahu yang Jadi, pakai taunya ini pakai bambu. Bambu. Ini menarik nih. Coba di tengah zaman sekarang yang sudah banyak alat lah apapun itu pemantik api untuk menghasilkan api, tapi Aki coba pakai bambu dengan cara digesek-gesekin. Kita coba lihat nanti hasilnya. Berhasil nggak bikin api? Ayo, oke. Bibit api yang dihasilkan dari gesekan bambu tersebut kemudian ditambahkan serutan bambu, serutan pangkal pelepah pohon kawung, atau yang disebut dengan tiwul. Untuk menghasilkan bara api yang lebih besar, tiwul yang telah terbakar memerlukan bantuan angin. Saya dan Nadia membantu Ki Endang meniup tiwul agar lekas menjadi bara api. Membuat bara api dengan cara tradisional ternyata tak semudah itu. Saya mencobanya 2 kali namun gagal. Jadi rama gesekannya harus konstan supaya menghasilkan panas gitu ya Ki. Jadi biar bisa keluar asap. Abah pertama bikin umur berapa, Bah? Abah mah Bisa bikin sampai api dari miruha. umur 30 tahunan ninggal pun Aki itu. Kapungkur teh Belajar dari dipraktekna kakek. teh mohon upami alit teh mah ieu teh nagina mah kira seperti neng ya Guster kitu begitu. Orang-orang yang menemukan teknologi miruha pertama kali tentu adalah mereka yang yakin bahwa proses tak akan mengkhianati hasil. Dengan kesabaran tinggi dan teknik yang benar, api akan menyala dan dapat digunakan untuk menghangatkan tubuh selepas bermain atraksi rakyat Cikibung. Miruha menjadi satu bukti bahwa leluhur masyarakat Bancai tidak hanya memanfaatkan alam sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menganggap alam sebagai guru dan menjaga kelestariannya melalui penggunaan bahan-bahan alami yang tidak merusak lingkungan. Warisan Indonesia. Telusuri jejak nilai budaya. Siapa lagi tetap menjaga lestari budaya, tetap terjaga warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia. Hari ini saya dan Abdul diajak sama ibu-ibu di kampung adat Bancai untuk bikin sambal papagan. Iya, Ya. Jadi ini sambelnya doang nih. Sambalnya doang, kuliner. Ya udah nggak apa-apa, kita coba seperti apa sambal apa tadi? Papagan. Sambal papagan. Nanti kita bikin bareng-bareng bersama ibu-ibu ini. Iya. Berbicara tentang masakan khas suatu daerah, sambal papagan tidak dapat dilepaskan dari tradisi pangan masyarakat Bancai dan sumber makanan yang tersedia di alam sekitarnya. Hidangan khas turun-temurun masyarakat Bancai ini disajikan pada saat bayi menginjak usia 40 hari. Bu, ini bumbunya apa aja bikin sambal? Jahe, Jahe, kencur, kencur, Bawang. cabe areuy, cabai are, itu lada, merica ya, merica, gula Jawa, bawang merah, terasi, terasi, serai, garam. serai, gula, Ada kemangi juga. kemangi juga. Nah. Ini apa nih, Bu? Kulit kalijaran. Kulit kalijaran. Ini yang apa khasnya dari sambal papagan? Iya. Itu Oh. dicampurkan di sambalnya, Iya. pakai kulit kayu. Iya. Mau lihat nggak? Tuh. Kulit kayu. Tuh, kan dibikin sambal. Sambal kulit kayu. Itu dari kulit kayu jaran. Oke. Kita lihat aja gimana Dan cara ini buatnya. nggak ada cabe biasa gitu, nggak ada. Nggak ada. Oh, itu uniknya. Sambal tapi nggak ada
cabai pada umumnya. Biasanya kan ada cabai rawit, cabai keriting atau cabai apa gitu ya. Enggak Ini tapi nggak ada. Tapi pakai cabai apa Bu tadi? cabai Cabai are. Ini pedas juga. pedas. Coba icipin. Juga belum pernah nyoba. Pedas enggak? Pedasnya kayak merica Bu ya. Memang kering gini ya Bu ya? Iya. Oke. Pedas lumayan. Karena kita lihat aja cara buatnya ya. Iya. Karuhun masyarakat Bancai menemukan kulit kayu kalijaran sebagai salah satu tanaman untuk pengobatan alternatif. Khasiat yang terkandung pada kambium di dekat lapisan epidermi batang pohon kalijaran dipercaya dapat membantu proses pemulihan kesehatan ibu pasca melahirkan. Pohon yang sering kita temukan sehari-hari di pinggiran jalan ini memiliki nama latin Lanea coromandelica. Bersama racikan jahe, lada, kencur, cabai are, terasi, gula merah, sereh, dan bawang merah pada sambal papagan, kulit kayu kalijaran dapat mempercepat proses penyembuhan luka pada rahim, sekaligus meningkatkan fungsi organ reproduksi. Tak terbatas hanya bagi kaum perempuan, makanan khas bercita rasa pedas ini juga dipercaya mampu meningkatkan stamina pada kaum pria. Sambal papagannya udah halus, kayaknya kita udah boleh nyicipin nih Bu. Iya, boleh. Cicipin nih Silakan. Dol. Cobain dulu coba icipin. Coba icipin dulu. Nggak, biar rahim lu kuat. Iya. Kan kalau gua kan nggak punya rahim. Enak. Ini rasanya lebih ke manis ya. Enak. Harus manisnya Harus manis. Iya. Sari manis ya. Emang sengaja lu bisa nyobain. Jadi sambal apa permen ini? Kok manis kata lu? Cobain deh. Kemanginya berasa. Kencurnya juga. Manis. Lada enggak? Lada. Pedes. Pedas. Makanya buat nasi Bu. Kayak ini. Ibu ambil tuh. Nanti Kayak juga. ini rempah-rempah nasi Padang. Bisa juga. Enak juga nih. Makan Sambal papagan. yang berkhasiat Kuat nih rahim gua rahim, Ya. dan organ kewanitaan. Iya. Say. Kerupuk lalap, asin. Udah aja nya. Iya. Coba nih. Perlunya. Coba ini. Kering itunya laki-laki enggak boleh. Nggak boleh Bu ya? Iya. Laki-laki nggak boleh makan kata ibu. Jadi nggak begitu berasa sih pedasnya karena udah dicampur nasi putih. Tapi dimakan begini juga enak sebenarnya tanpa tambahan dengan sangu lainnya. Nih coba. Udah cukup itu. Abdul harus coba. Bar. Kalau dicampur nasi nggak kerasa. Kerasa enggak? Kerasa lagi kalau pakai ikan asin. Itu pasti enak sambal papagan. Sebagai salah satu kekayaan gastronomi masyarakat Bancai, sambal papagan muncul sebagai seni tata boga yang bersumber dari kekayaan hayati dan nilai sosial kultural yang dianut oleh masyarakatnya. Perkebunan warga yang berperan layaknya toko serba ada bagi masyarakat Bancai menyediakan segala kebutuhan pangan sehari-hari termasuk bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat sambal papagan. Belum teramalkan nasibnya di masa mendatang. Saat ini masih ada tetua-tetua yang menguasai resep buhun yang pandai meracik sambal papagan. Namun, kekayaan kuliner Nusantara juga bisa lenyap seiring waktu jika jejak-jejak budaya arkais tak lagi menjadi petunjuk. Tak akan ada lagi urgensi untuk mempertahankan sambal papagan sebagai kekayaan budaya jika tak segera diwariskan pada generasi anak cucu. Lamun lain ku urang rek usaha deui. Lamun teu ayeuna
rek iraha deui. Sambal papagan, kuliner khas dari kampung adat Bancai. Warisan Indonesia. Telusuri jejak nilai budaya. Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian budaya sudah terpatri dalam benak masyarakat Bancai. Nilai-nilai kepraktisan yang ditawarkan kemajuan zaman memang terasa lebih menarik. Namun, di balik lipatan keseharian masyarakatnya, generasi muda Bancai masih mempertahankan koengkang sebagai salah satu seni kelangenan. Dul, di tengah arus modernisasi, anak-anak kampung Bancai masih melestarikan alat musik kalangenan, alat musik tradisional terbuat dari bambu. Ini bukan? Yes, itu. Apa namanya? Koengkang. Koengkang. Ya. Ini satu sendiri gini bisa jadi alat musik atau harus ramean? Coba kita tanya aja deh Dian sama Mang, akangnya. harus ramean atau sendiri gini? Kalau biasanya kalau di sini itu ramean. Oh harus banyak. Makanya Akang bikin lagi tuh. Ya ini bikin lagi. Oh iya benar. Ini sudah ada 1, 2, 3. Gini, Jal. Ya begitu. Suaranya kayak gitu. Oh, gitu Suara doang. ini suaranya terinspirasi dari bangkong gitu kan? Bisa. Ini dari Ya. kodok. Ya. Ini suara mirip kodok sih. Iya. Suaranya mirip kodok. Hampir mirip kodok. Berarti ini biasanya dimainkan di areal persawahan gitu. Ya, dari persawahan. Kalau untuk sekarang mah biasanya kemarin-kemarin dipakai festival Bancai. Oh ada juga. Iya, pernah. Ini ada nggak standarnya panjangnya harus berapa gitu? Kalau standar enggak sih. Bebas ya. Bebas. Kalau standar Bambunya bebas. juga terserah bambu apa aja. Kalau bambunya khususnya bambu ini. Bambu ini? Ya, bambu ini. Yang Namanya bambu dikhususkan. apa? Namanya itu bambu tamiang. Bambu tamyang. Tamiang. Yang dikhususkan di sini bikinnya bambu tamiang. Banyak di sini pohon Bambu. bambu tamiang ya. Banyak. Alhamdulillah pohon bambu tamiang masih banyak lah. Ini kenapa punya kamu klep-klep? Itu udah lama. Ini juga agak beda nih. Ya udah Iya udah nggak bisa bunyi nih. bunyi itu. Plak. Meski telah bergeser ke tataran seni pertunjukan dan dikenal oleh masyarakat melalui berbagai gelaran budaya, generasi muda Bancai masih mengenal koengkang sebagai alat musik permainan. Sore ini kami menemui Kang Roni dan adik-adik yang sedang membuat koengkang. Meskipun dibuat dari bahan yang sederhana, anak-anak di kampung adat Bancai juga terbuka sama teknologi, tapi masih mau memainkan alat musik tradisional kayak gini. Berarti mereka menghargai warisan leluhur mereka. Iya. Nada yang dihasilkan oleh koengkang berasal dari resonator atau perambatan getaran yang terjadi karena adanya hubungan mekanis pada alat musik. Suara yang dihasilkan berbeda-beda, bergantung pada material, lubang, dan ukuran koengkang. Tak diketahui pasti sejak kapan alat musik ini mulai dimainkan. Namun, masyarakat Bancai umumnya mengenal koengkang dari orang tua mereka. Khazanah kekayaan budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini, seperti halnya koengkang, dari segi bentuk mungkin akan terus mengalami modifikasi. Namun, yang terpenting adalah pewarisannya dari generasi ke generasi. Ekspresi seni ini jangan sampai terhenti, harus tetap hidup dan lestari seiring irama nafas tradisi. Koengkang cuma bisa menghasilkan satu nada. Nah, itu penghasil bunyinya dari sini. Jadi di bagian bawahnya itu terbelah. Karena kalau misalkan enggak, ini enggak akan keluar bunyinya. Resonatornya di sini. Tenggelam dalam keseharian masyarakat yang masih mempertahankan tradisi, selalu memberikan pengalaman yang menggugah. Kearifan lokal, kesenian tradisional, dan kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat kampung adat Bancai mengingatkan saya pada sebaris Siloka Sunda. Nyucruk galur tikaruhun, nutur lacak para wali. Nu nyambung kabalarea, ditinggal tinini aki. Ngawaris kabudayaan, seni Sunda sawer asih.
Semoga di bawah naungan masyarakat Bancai, seni Sunda moal pernah paremen obor. Teknologi mutakhir, hingar-bingar perkotaan, dan macam-macam kebaruan yang mengiringi perjalanan saya sejauh ini nyatanya tak dapat menggantikan keluhuran budaya Sunda yang saya amati dalam keseharian masyarakat kampung adat Bancai. Ajaran nenek moyang yang menampakkan diri dalam kesenian toleat dan koengkang, teknologi tradisional kolecer dan miruha, makanan khas dalam sambal papagan, dan atraksi rakyat Cikibung telah memantik sebuah kesadaran dalam diri saya tentang pentingnya menjaga tradisi warisan leluhur, warisan Indonesia. Ditata diriksa kerjaga anak incu sadaya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Tetap menjaga lestari budaya, tetap terjaga warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia.